pahami apapun di dunia ini, umumnya apabila kita akan melakukan sebuah proses transaksi jual beli, istilahnya begitu ya, maka pasti akan dinilai dengan harga atau sebuah nominal uang untuk melakukan itu. Termasuk ketika Bapak Ibu mungkin sebelum bertemu dengan program dari Nurani Hati Institute yang disampaikan oleh narasumber utama Bapak Abdul Holis tentang bagaimana untuk bisa mengekspresikan isi dari pikiran, ekspresikan isi daripada hati atau perasaan dalam bentuk tulisan. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang siapa tahu ya, sudah pernah mencoba untuk mencari tahu kursus ya atau pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana menulis atau menuangkan cerita melalui tulisan. Dan itu jarang sekali Bapak Ibu yang gratis ya. Walaupun saat ini di YouTube pasti juga banyak ya Ibu, tidak ada yang tidak di-share ya di media sosial atau YouTube. Sekarang hampir semua ilmu bisa kita dapatkan melalui YouTube atau melalui media sosial. Tetapi dengan kemampuan kita yang terbatas untuk memahami apa yang disampaikan melalui media sosial atau YouTube, maka tentu kemampuan kita untuk menyerap ilmu juga menjadi terbatas. Sedangkan dari Kemendikbudristek memberikan sebuah solusi yang sangat baik, di mana diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru yang hebat untuk bisa bahkan melakukan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Yang biasanya kalau di YouTube ya hanya satu pihak, kita melihat, kita mendengar, kita menonton, dan kemudian kita mengambil pemahaman sendiri saja berdasarkan apa yang kita lihat. Sedangkan di sini Nurani Hati Institute sebagai mitra yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya tentang bagaimana membuat artikel, bercerita, menulis, bahkan ini sekarang adalah menulis buku dengan narasumber Bapak Abdul Holis. Saya di sini membantu Bapak Ibu untuk menjadikan pikiran kita semua menjadi lebih positif. Saya juga mendapat sharing dari Pak Ade bahwa perjuangan Bapak Ibu di dalam mengupayakan untuk membuat tugas, menyelesaikan tugas, mengirim tugas, semua itu membutuhkan sebuah proses belajar lagi, upgrading lagi, karena ada beberapa tugas yang tentunya memang harus dikirim lewat Word ya. Kemudian ada juga komunikasi yang mungkin harus dilakukan melalui email, dan semua itu bisa saja tadinya bukan merupakan rutinitas sehari-hari yang Bapak Ibu lakukan. Kita semua umumnya tahu bahwa sebagian besar aktivitas digital yang kita gunakan adalah melalui WhatsApp. Tapi kalau melalui email ya, kemudian melalui Word dan lain sebagainya, bahkan mengisi absensi link, mungkin bukan rutinitas harian. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sekali apabila Bapak Ibu berkenan, kita akan melakukan refreshing lagi terhadap teknik mengelola pikiran, supaya Bapak Ibu di dalam mengikuti waktu sampai dengan pukul lebih kurang 12 ya, waktu zuhur, maka Bapak Ibu bisa terasa bahwa fokusnya Bapak Ibu tuh ada di sini. Ada sedikit tips yang saya ingin bagikan, yaitu tentang istilahnya adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah present moment. Present moment adalah sebuah momen kehadiran Bapak Ibu. Momen kehadiran itu maksudnya apa ya Bunda Indah? Momen kehadiran itu artinya kita secara fisik ya badan kita, kalau kita sudah ada di sini, maka pikiran dan hati kita juga kita ajak untuk ada di sini. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu, present moment adalah sebuah momen kehadiran.
Artinya momen kehadiran itu adalah yang saat ini, sekarang ini. Jadi kalau fisiknya ada sekarang ini sedang duduk, sedang berhadapan dengan laptop mungkin atau handphone ya, maka pikiran dan hati pun dihadirkan untuk ada di sini. Ya. Mengapa present moment ini sangat penting? Karena present moment ini Bapak Ibu menentukan hasil. Seperti apa Bunda Indah maksudnya? Contoh, kalau badan kita ada di sini, tetapi pikiran kita mungkin ya ada di Papua, ya sebut aja seperti itu. Mungkin karena kemarin baru mendengar berita tentang PON yang lagi diselenggarakan di Papua misalnya gitu ya. Tapi badannya Bapak dan Ibu itu sekarang ada di sini di acara di tanggal 16 Oktober 2021. Tetapi pikirannya ada di tempat lain. Maka bagaimana hasil yang akan didapatkan ketika kita tidak menjadikan diri kita hadir di saat kita memang ada di timing atau waktu itu. Maka tentu hasilnya itu akan lari-lari Bapak Ibu, ketarik-tarik ya. Nanti kepikir keinget yang di PON di Papua ya. Kemudian nanti ketarik lagi ada di sini di program organisasi penggerak. Maka Bapak Ibu, teknik mengelola pikiran melalui pernafasan yang gratis itu sangat membantu untuk kita hadir di momen kehadiran. Dan ini sangat berguna juga Bapak Ibu untuk kita yang beragama Islam ketika kita melakukan sholat dan sebelumnya kita gunakan sejenak saja Bapak Ibu. Mungkin hanya sekitar 10 detik ya untuk kita mengatur nafas dulu ya. Tarik nafas, buang nafas, kemudian kita mengatakan kepada diri kita yang disebut dengan self-talk ya, bahwa kita siap untuk kita melaksanakan sholat. Misalnya sholat subuh ya. Hadirkan pikiran dan hati adalah untuk sholat subuh. Itu yang disebut dengan kita bisa khusyuk, kita bisa fokus. Dapatnya melalui apa? Melalui kita mengatur nafas kita dulu, tarik nafas, buang nafas, dan katakan kepada diri kita dengan bahasa masing-masing, silahkan bebas-bebas saja. Indah, misalnya kalau saya Indah, ingat ini mau sholat subuh. Bismillah, ingat sholat subuh ya Indah. Oke. Jadi pikiran saya tidak lari kepada mungkin saya sudah terburu-buru kepingin menyiapkan sarapan untuk keluarga. Jadi ketika gerakannya gerakan sholat, lisannya membaca surat-surat di dalam sholat, bacaan sholat, tapi pikirannya lari kemana-mana Bapak Ibu. Gak apa-apa Bapak Ibu tidak usah malu, saya juga dulu begitu. Dan sekarang pun terkadang saya masih begitu, karena saya manusia biasa ya, yang bisa tiba-tiba fokus saya juga lari kemana-mana. Tetapi ketika saya sudah belajar tentang teknik ilmu mengelola pikiran melalui nafas, maka saya bisa lebih cepat sadar bahwa saya sudah berniat untuk sholat. Jadi tolong ya, pikiran saya diajak adalah untuk fokus pada sholat. Dan ini berlaku untuk apapun kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dan butuhkan. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai ya untuk melakukan proses jeda relaksasi pikiran, teknik mengelola pikiran ya. Semoga Bapak Ibu juga di dekatnya ada air minum ya. Karena saya ingin Bapak Ibu memulainya dulu dengan meminum air ya Bapak Ibu. Dan ketika meminum air, tolong Bapak Ibu dirasakan bahwa itu air putih ya yang kemudian tersentuh ke dalam lidah kita, tersentuh lidah kita dan masuk ke dalam tenggorokan kita, dan rasakan bahwa karunia Allah, karunia Tuhan itu masih diberikan luar biasa sekali kepada kita untuk bisa merasakan air putih itu mengalir dengan lancar tanpa hambatan ya. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyehatkan lahir dan batin kita.
Karena Bapak Ibu sekalian bisa saja loh ya, kalau kenikmatan itu sudah dicabut oleh Allah ya, maka manusia tidak lagi bisa merasakan hal yang sangat sederhana, tetapi boleh jadi tidak pernah terlalu sadar untuk disyukuri. Di layar ini saya melihat ada Ibu Teni Kurniawati, Ibu Sri Sumarni, ya, Ibu Endang Susilowati. Mungkin video kameranya belum beliau buka, dan juga saya bisa melihat yang lain peserta. Tolong kita minum ya air putih sama-sama, dan kita rasakan Bapak Ibu bahwa air putih itu menjadi barang yang mewah ya. Sambil kita rasa nih dengan sadar ya, kalau lidah kita masih difungsikan dengan normal oleh Allah. Tenggorokan kita masih difungsikan dengan normal oleh Allah. Dan itu semua kembali kepada kesadaran kita mau mensyukuri atau tidak mensyukuri. Karena bagi Allah, kita bersyukur atau tidak bersyukur tidak akan pernah mengurangi kesempurnaan Allah. Jadi yang rugi bukan Allah, tetapi yang rugi kita. Karena apa yang Allah titipkan kepada kita akan ada masa itu akan berkurang fungsinya, dan kita akan menyesal ketika fungsi itu ada normal, kita menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Saya izin minum ya Bapak Ibu, untuk saya merasakan bahwa air putih ini adalah sesuatu yang mewah untuk saya rasakan, terasa di lidah saya, terasa mengalir di kerongkongan saya. Dan tangan yang Allah berikan kepada saya difungsikan normal oleh Allah, hingga saya mampu menggenggam dengan kuat botol minuman untuk saya tuangkan ke bibir saya. Banyak Bapak Ibu yang mungkin di luar sana meminta dan berdoa memohon supaya setiap organ-organ tubuhnya diberikan sehat oleh Allah. Maka kita yang diberikan kesempatan dan karunia itu sepantasnya kita bersyukur. Mari Bapak Ibu, sandarkan duduknya Bapak Ibu, lakukan dengan rileks ya, tidak boleh kaku, tetapi tegak. Kepalanya juga ditegakkan Bapak Ibu. Supaya apa Bunda Indah? Supaya aliran oksigennya tidak mendapatkan hambatan untuk sampai secara baik, lancar mengisi otak kita semua. Bapak Ibu, nanti pada saat menghembuskan nafas, apa ya yang harus dikeluarkan supaya beban saya rasanya berkurang? Tentu masing-masing tidak bisa disamakan. Tetapi rata-rata karena hari ini materinya ya adalah tentang pembahasan tugas ya, maka mungkin Bapak Ibu sangat tepat jika pada saat menghembuskan nafas Bapak Ibu melepaskan semua rasa berat, semua rasa susah atau sulit, dan semua rasa yang Ibu dan Bapak anggap menjadi kendala pada saat kemarin Bapak Ibu mencoba untuk mengerjakan maupun menyetorkan tugas. Jadi pada saat exhale, hembus nafas, udaranya keluarkan sambil Bapak Ibu merasakan dan bahkan boleh berkata-kata, exhale, saya lepaskan beban ini. Saya percaya saya sudah mencoba melakukan yang terbaik. Apabila ada yang belum bisa saya lakukan dengan lancar, maka saya mohon Tuhan berikan dan bantu lagi saya untuk pada akhirnya saya bisa terus memperbaiki diri dan akhirnya memberikan yang terbaik untuk diri saya di dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Dan rasa yang juga perlu diberikan kepada diri kita adalah rasa
bersyukur. Bahwa Bapak, Ibu, kepala sekolah, dan guru-guru yang memang Allah tunjuk melalui Kemendikbudristek menjadi orang-orang yang diberi kesempatan untuk saat ini, yang saya katakan itu momen kehadiran adalah mendapatkan ilmu ini. Karena kita tidak pernah